Halo anime lover semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjalanan hidup dari Boruto Uzumaki. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Boruto Uzumaki lahir sebagai putra pertama dari Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang jauh lebih nyaman dibandingkan ayahnya, yang dulunya yatim piatu dan dikucilkan dari desa. Sejak kecil, Boruto sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai anak yang aktif dan penuh energi. Namun, sebagai anak Hokage, kehidupannya tidak selalu mudah. Naruto sering sibuk dengan tugas-tugas desa yang membuat Boruto merasa kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya. Boruto memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya dan adiknya. Hinata selalu berusaha menghiburnya setiap kali Boruto merasa kesal karena ayahnya terlalu sibuk. Di sisi lain, Boruto juga memiliki ikatan yang kuat dengan Himawari dan sangat protektif terhadapnya. Di luar keluarga, Boruto mulai berteman dengan anak-anak lain di desa Konoha. Beberapa teman pertamanya termasuk Shikadai, Inojin, dan yang lainnya. Mereka sering bermain bersama dan mulai menunjukkan bakat mereka sebagai calon ninja. Boruto juga memiliki hubungan unik dengan kakeknya, Hiashi Hyuga. Sebagai kepala klan Hyuga, Hiashi awalnya sangat ketat terhadap keluarganya, tetapi ia menunjukkan sisi lembutnya kepada Boruto dan Himawari. Hiashi sering melatih Boruto dalam dasar-dasar taijutsu Hyuga, meskipun Boruto tidak memiliki Byakugan. Ketika semakin mendekati usia masuk Akademi Ninja, Boruto mulai menunjukkan bakatnya dalam ninjutsu. Berkat garis keturunan dari keluarga Uzumaki dan Hyuga, ia memiliki stamina besar dan kemampuan bertarung yang luar biasa untuk usianya. Namun, tidak seperti ayahnya yang harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan. Boruto sejak kecil sudah sangat berbakat dan terkadang menjadi sombong karena kemampuannya. Awalnya, Boruto tidak terlalu tertarik dengan Akademi Ninja karena ia merasa sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan pelatihan formal. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk tidak masuk akademi, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengikutinya setelah ibunya meyakinkan bahwa menjadi ninja bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tanggung jawab dan kerja sama tim. Saat Boruto akhirnya masuk Akademi Ninja, ia langsung dikenal sebagai anak Hokage. Banyak siswa lain menganggapnya istimewa karena status ayahnya, tetapi Boruto justru membenci perhatian itu. Ia ingin diakui karena dirinya sendiri, bukan karena siapa orang tuanya. Di akademi, Boruto bertemu dengan Sarada Uchiha, putri Sasuke dan Sakura. Sejak awal, hubungan mereka penuh persaingan, karena Sarada bercita-cita menjadi Hokage dan sering mengkritik sikap Boruto yang sembrono. Namun, meskipun mereka sering berdebat, mereka juga saling menghormati. Boruto juga bertemu dengan Mitsuki, seorang anak misterius yang kemudian diketahui sebagai hasil eksperimen Orochimaru. Mitsuki tertarik dengan Boruto dan memilihnya sebagai teman dekat. Hari-hari awal di akademi tidak terlalu menarik bagi Boruto, karena ia merasa banyak pelajaran dasar yang terlalu mudah baginya. Ia sering menunjukkan sikap malas dan tidak terlalu serius dalam mengikuti pelajaran. Namun, ketika mulai menghadapi misi-misi kecil dan latihan pertarungan, Boruto mulai menikmati tantangan menjadi seorang ninja. Salah satu konflik terbesar yang terjadi pada Boruto saat di akademi adalah ketika Boruto dan Mitsuki melawan Sumire, seorang teman sekelas mereka yang ternyata memiliki misi rahasia untuk menghancurkan Konoha. Sumire adalah anggota klan yang memiliki dendam terhadap desa dan telah diprogram sejak kecil untuk melepaskan Nue, monster besar yang dapat menyerap cakra dan menghancurkan desa. Boruto bersama Mitsuki mencoba menghentikan Sumire dan mencegah kehancuran Konoha. Dalam pertarungan melawan Nue, Boruto tanpa sadar membangkitkan kekuatan misterius di matanya yang disebut Jogan. Mata ini memungkinkannya melihat aliran cakra abnormal dan portal dimensi. Boruto akhirnya berhasil menyadarkan Sumire, dan setelah kejadian itu, ia mulai memahami bahwa menjadi ninja bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang melindungi orang lain. Setelah menjalankan berbagai misi kecil dan pelatihan,
para siswa akademi akhirnya menghadapi ujian kelulusan untuk menjadi genin. Dalam ujian ini, mereka harus bekerja dalam tim untuk mengalahkan instruktur mereka. Ada Anko, Konohamaru, Shino, dan Kakashi. Awalnya, para siswa nampak kewalahan melawan mereka. Rasanya sangat mustahil untuk memenangkan melewati ujian tersebut. Tetapi, karena kerjasama tim dan dengan strategi yang bagus, mereka semua berhasil melewati ujian tersebut. Dan mereka semua berhasil lulus dari akademi. Setelah lulus dari Akademi Ninja, Boruto Uzumaki resmi menjadi genin dan ditempatkan dalam tim 7 bersama Sarada Uchiha dan Mitsuki di bawah bimbingan Konohamaru Sarutobi. Tim 7 mulai menjalani berbagai misi mulai dari peringkat rendah hingga susah, seperti menangkap hewan peliharaan yang hilang atau membantu warga desa. Namun, segalanya berubah ketika mereka mendapatkan misi untuk menangani kelompok Mujina Bandit yang dipimpin oleh Shojoji. Shojoji adalah ninja buronan dengan kemampuan mengerikan, yaitu mampu meniru wajah dan identitas korbannya. Dalam pertempuran melawan Shojoji, Boruto harus bertarung dengan cerdas dan menggunakan Rasengan, jurus andalan yang diwarisi dari ayahnya. Meskipun berhasil menang, Boruto mulai merasa bahwa jika hanya mengandalkan Rasengan saja, itu tidak akan cukup baginya. Ia menyadari bahwa banyak musuh yang lebih kuat di luar sana, dan ia harus berkembang lebih jauh jika ingin menjadi ninja yang hebat. Kemudian, ia pun berlatih keras di bawah bimbingan para mentornya. Waktu terus berjalan. Selang beberapa tahun, desa Konoha mengadakan ujian Chunin. Ujian Chunin adalah salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Boruto sebagai seorang ninja muda. Ini adalah ujian yang menguji keterampilan, kecerdasan, dan daya tahan para ninja muda untuk naik ke peringkat Chunin. Sebelum ujian dimulai, Boruto merasa kurang antusias. Ia menganggap ujian Chunin hanya sebagai rutinitas yang tidak penting, terutama karena ia merasa tidak perlu mengikuti prosedur yang dianggap sebagai jalan normal untuk menjadi ninja. Boruto merasa bahwa ia bisa menggunakan jalur pintas untuk menjadi lebih kuat, seperti yang ia lakukan dengan menggunakan alat ninja ilmiah yang diberikan oleh Katsuki Tono. Alat ini memungkinkan Boruto untuk mengeluarkan jutsu tanpa menggunakan cakra, memberikan keuntungan besar dalam ujian. Ujian pertama dalam ujian Chunin adalah ujian tertulis yang menguji pengetahuan ninja dan strategi. Boruto merasa kesulitan dengan soal-soal ujian ini karena ia kurang tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan teori ninja. Namun, saat ujian dimulai, Boruto menyadari bahwa soal-soal yang ada cukup sulit dan menantang, dan ia mulai berpikir tentang cara untuk menyelesaikan ujian ini dengan cepat. Setelah melewati ujian tertulis, para peserta ujian Chunin melanjutkan ke ujian kedua yang lebih menantang, ujian bertahan hidup di hutan kematian. Di sini, mereka harus bertahan hidup dan menghadapi berbagai bahaya, termasuk musuh dan jebakan yang dipasang untuk menguji ketahanan mental dan fisik para peserta. Boruto dan timnya mengharuskan mereka untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini. Namun, Boruto sempat merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan ujian ini karena lebih memilih untuk beraksi sendirian daripada bergantung pada teman-temannya. Pada awalnya, ia mencoba melawan musuhnya yang mereka temui dalam ujian ini secara pribadi, tetapi ini justru membawa masalah. Di tengah ujian, Boruto sadar bahwa ia harus mengandalkan kerjasama tim untuk bisa bertahan hidup dan lulus. Saat mereka menghadapi ancaman besar berupa ninja lain yang lebih berpengalaman, Boruto mulai bekerja lebih erat dengan Sarada dan Mitsuki, yang memiliki kemampuan berbeda namun saling melengkapi. Dengan menyusun rencana bersama, mereka berhasil melewati rintangan ini dengan baik. Setelah melalui ujian bertahan hidup, babak final dari ujian Chunin adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana setiap peserta harus berhadapan dengan musuh yang dipilih secara acak. Pada saat itu, Boruto berhadapan dengan Shikadai Nara, putra dari Shikamaru Nara. Shikadai hampir mirip dengan ayahnya. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menggunakan jurus pengikat bayangan, yang memungkinkan ia mengontrol bayangan untuk menangkap dan mengalahkan lawannya. Pertarungan antara Boruto dan Shikadai sangat menegangkan, karena
Boruto harus menghadapi strategi yang sangat cerdas dan perhitungan yang sangat akurat dari Shikadai Nara. Pada awalnya, Boruto mencoba bertarung secara langsung, tetapi Shikadai dengan cepat menggunakan jutsunya untuk mengendalikan gerakan Boruto. Shikadai mendominasi pertarungan ini dengan mengatur strategi dan memanfaatkan kelemahan Boruto. Dalam keadaan terjepit, Boruto memutuskan untuk menggunakan alat ninja ilmiah yang ia sembunyikan. Dengan bantuan alat itu, Boruto berhasil mengalahkan Shikadai. Tetapi setelah menggunakannya, Boruto merasa bersalah dan ia menyadari bahwa kemenangan seperti itu tidak ada artinya. Setelah berhasil mengalahkan Shikadai, kini Boruto harus berhadapan melawan Sarada dan Shinki untuk mendapatkan satu pemenang dari ujian tersebut. Pada pertempuran tersebut, Shinki langsung memulai dengan menyerang Sarada dan Boruto sekaligus. Melihat hal itu, membuat Boruto mengajak Sarada untuk bergabung mengalahkan Shinki. Mereka pun menyusun strategi untuk mengalahkannya. Sarada dan Boruto terus menyerang Shinki, tetapi dengan mudahnya Shinki menangkis setiap serangan yang dilontarkan. Tanpa menunggu lama, Shinki kembali menyerang mereka. Kali ini Shinki fokus menyerang Sarada, dan hal itu membuat Shinki mengalahkan Sarada. Boruto yang melihat kekalahan Sarada tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang Shinki dengan semua kemampuannya. Tetapi semua itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Hingga akhirnya Boruto memutuskan untuk menggunakan alat ninja ilmiah. Dan hal itu membuat Boruto mampu mengalahkannya. Naruto yang melihat kemenangan Boruto terlihat tidak berekspresi sama sekali, karena ia sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan Boruto. Untuk memastikan kebenarannya, Naruto langsung mengecek tangan Boruto. Dan benar saja ia menemukan alat ninja ilmiah di tangannya. Hal itu membuat Naruto sangat kecewa dan ia langsung mendiskualifikasi Boruto. Teman-temannya yang berada di sekitar itu sangat kecewa pada Boruto. Pada saat momen tersebut, desa Konoha tiba-tiba diserang oleh Momoshiki dan Kinshiki Otsutsuki, makhluk dari klan Otsutsuki yang datang untuk mencuri cakra Kyuubi. Terlihat Naruto bertarung dengan sekuat tenaga menggunakan mode Kyuubi, tetapi Momoshiki sangat kuat. Untuk melindungi desa, Naruto akhirnya mengorbankan dirinya dan ditangkap oleh Momoshiki. Boruto yang selama ini membenci ayahnya akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan ayahnya. Boruto bersama Sasuke dan para kage lainnya pergi ke dimensi lain untuk menyelamatkan ayahnya. Dalam pertarungan melawan Momoshiki, Boruto awalnya tidak banyak membantu. Namun pada akhirnya, dengan bantuan ayahnya, ia akhirnya berhasil menciptakan rasengan yang sangat besar dan mengalahkan Momoshiki. Namun, sebelum Momoshiki benar-benar lenyap, ia menghentikan waktu dan berbicara langsung kepada Boruto. Dalam pertemuan aneh ini, Momoshiki memberitahu Boruto bahwa dirinya akan menghadapi takdir yang sulit dan mata Hyuganya akan membawa perubahan besar. Sebagai tanda dari pertemuan ini, Momoshiki memberikan segel karma pada Boruto dengan menyentuh tangannya. Pada saat itu, segel hitam misterius muncul di telapak tangan kanan Boruto. Awalnya, Boruto tidak menyadari apa arti segel hitam yang muncul di tangannya. Namun, setelah beberapa waktu, segel tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Waktu terus berlalu. Pada suatu hari, Boruto bersama dengan temannya mendapatkan sebuah misi, di mana mereka harus menghadapi salah satu anggota Kara yang bernama Dippa, seorang musuh yang tubuhnya sekeras baja. Dalam pertarungan pertama, Boruto dan timnya dikalahkan dengan mudah. Hal ini membuat mereka sadar bahwa mereka masih terlalu lemah. Setelah kekalahan itu, Boruto berlatih lebih keras dan mengembangkan rasengan yang dikombinasikan dengan elemen petir. Dalam pertarungan ulang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Dippa dengan kerjasama tim. Momen ini menunjukkan pertumbuhan Boruto sebagai seorang ninja yang lebih dewasa dan tangguh. Setelah kemenangan itu, Boruto terus berlatih dan mengasah kemampuannya. Ia dan timnya juga dihadapkan pada banyak misi. Hal ini membuat Boruto semakin berkembang dan semakin mengerti arti sebuah tanggung jawab. Beberapa waktu berlalu, Boruto mulai merasakan perubahan pada dirinya.
Hal itu berkaitan segel hitam yang ada pada tangannya atau yang disebut dengan segel karma. Perubahan terbesar terkait karma terjadi setelah Boruto bertemu dengan Kawaki, seorang anak yang juga memiliki segel yang sama. Kawaki adalah bagian dari eksperimen Jigen, pemimpin organisasi Kara, yang menanamkan karma sebagai alat reinkarnasi bagi Ishiki Otsutsuki. Ketika Boruto dan Kawaki bertemu, mereka mulai menyadari bahwa karma bukan hanya segel biasa, melainkan sebuah sistem reinkarnasi yang perlahan mengubah tubuh mereka menjadi wadah Otsutsuki. Kawaki yang sudah lebih dulu memahami bahaya karma mencoba mencari cara untuk menghilangkannya, sementara Boruto masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah Boruto dan Kawaki menyadari bahwa mereka memiliki segel karma yang sama, mereka mulai berlatih bersama untuk memahami dan mengendalikannya. Kawaki yang telah lebih lama memiliki karma dibandingkan Boruto memiliki lebih banyak pengalaman dalam menggunakan kekuatan ini. Dia pun mulai mengajarkan Boruto cara mengaktifkan dan mengontrol karma agar tidak hanya muncul secara tidak sengaja saat bertarung. Di awal latihan, Kawaki menjelaskan bahwa karma bukan hanya sekedar segel, tetapi sebuah teknologi biologis dari klan Otsutsuki yang bisa memperkuat tubuh, meningkatkan refleks, dan memungkinkan penggunanya untuk menyerap jutsu berbasis cakra. Namun, Kawaki juga memperingatkan bahwa semakin sering mereka menggunakan karma, semakin cepat tubuh mereka akan berubah menjadi wadah bagi Otsutsuki yang menanamkan segel tersebut. Waktu terus berlalu. Pada suatu hari, serangan Ishiki Otsutsuki ke Konoha membuat Naruto disegel dalam dimensi lain. Hal ini membuat Boruto dan timnya berencana menyelamatkan Naruto. Pada perjalanannya menyelamatkan Naruto, Boruto dan timnya harus berhadapan dengan Boro. Pertarungan melawan Boro adalah salah satu ujian terberat yang pernah dihadapi tim 7. Dengan tubuh yang mampu beregenerasi secara instan dan memiliki virus mematikan yang menyebar di udara, Boro benar-benar seperti monster yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Boruto dan Kawaki masih memiliki harapan terakhir, yaitu memanfaatkan segel karma. Dengan segel itu, mereka bisa menyerap serangan jutsu Boro, meningkatkan kecepatan dan mengimbangi kekuatannya. Boruto mulai merasakan adrenalin yang mengalir dalam tubuhnya. Refleksnya meningkat drastis, dan setiap gerakannya terasa lebih ringan. Dengan keberanian yang membara, ia menyerang Boro dengan kombinasi serangan cepat yang nyaris membuatnya kewalahan. Akan tetapi, meskipun serangan mereka lebih efektif, Boro tidak pernah benar-benar melemah. Keputusasaan mulai merayap dalam hati Boruto dan timnya. Saat Sarada dengan syaringannya menemukan inti regenerasi Boro, ia mengambil kesempatan itu dan menyerangnya dengan Chidori. Hal itu membuat inti dari regenerasinya Boro hancur. Boruto bersama timnya merasa telah memenangkan pertarungan. Namun, harapan mereka hancur dalam sekejap. Boro yang seharusnya mati justru mengamuk. Tubuhnya berubah menjadi raksasa yang menakutkan. Kekuatannya meningkat, dan dalam sekali serangan, ia hampir menghancurkan mereka semua. Tim 7 sudah kehabisan tenaga, dan dia tidak ada lagi jalan keluar. Pada saat Boro ingin menyerang Boruto, tiba-tiba Boruto merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Rasa sakit luar biasa menyerang, dan kesadarannya perlahan memudar. Segel karma di tangannya mulai bersinar lebih kuat dari sebelumnya, merambat ke wajahnya, dan dalam hitungan detik Boruto mulai kehilangan kesadarannya. Boruto berdiri dengan tatapan kosong, wajahnya kini dihiasi Byakugan dan bercahaya dingin. Energinya begitu berbeda, begitu mengerikan, hingga Kawaki dan Sarada bisa merasakan ketegangan yang mencekam. Ini bukan lagi Boruto yang mereka kenal, ini adalah Momoshiki dalam tubuhnya. Tanpa sepatah kata pun, Boroshiki melompat dengan kecepatan yang mustahil ditangkap oleh mata manusia biasa. Dalam satu gerakan, ia menghindari semua serangan Boro dan menempatkan dirinya di udara, tepat di atas monster itu. Dengan tenang, ia mengangkat satu tangan dan menciptakan rasengan raksasa yang berkali-kali lebih besar dari biasanya. Tidak membutuhkan segel tangan, hanya mengandalkan kekuatan murni Otsutsuki. Dalam satu serangan, rasengan raksasa itu menghancurkan Boro tanpa sisa. Tubuhnya meledak menjadi debu, seakan dia tidak pernah ada.
Setelah kemenangan itu, Borushiki perlahan menoleh ke arah Kawaki dengan tatapan dingin. Tetapi Boruto tiba-tiba mulai melawan dari dalam. Dalam pertarungan batinnya, ia berteriak berusaha merebut kembali kendalinya. Dengan kekuatan tekadnya, Boruto akhirnya berhasil memecahkan dominasi Momoshiki dan tubuhnya kembali normal. Boruto mulai terjatuh dari atas, terengah-engah sementara keringat dingin membanjiri wajahnya. Boruto tidak ingat apapun yang terjadi, tetapi dari tatapan rekan-rekannya, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Setelah pertarungan sengit melawan Boruto merasakan dampak mendalam dari apa yang baru saja terjadi. Meskipun timnya berhasil mengalahkan Boro dan menyelamatkan Naruto, Boruto kembali menghadapi krisis identitas yang jauh lebih besar. Karma dan pengaruh Momoshiki Otsutsuki yang terus berkembang dalam dirinya. Setelah transformasinya menjadi Borushiki, di mana Momoshiki menguasai tubuhnya, Boruto mulai menyadari bahwa karma bukan hanya sebuah alat pemberi kekuatan, tetapi kekuatan yang semakin sulit dikendalikan. Kejadian tersebut mengguncang Boruto karena ia menyaksikan betapa Momoshiki mampu mengambil alih tubuhnya dengan begitu mudah dan mengubahnya menjadi makhluk yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Rasa takut dan kecemasan tentang kehilangan kendali menghantui Boruto setiap kali karma digunakan. Setelah pertarungan melawan Boro, hubungan Boruto dengan Kawaki semakin berkembang. Keduanya memiliki pengalaman serupa dalam hal memiliki karma, dan mereka mulai melihat satu sama lain sebagai teman sejati yang bisa saling mendukung. Mereka berbagi banyak momen bersama, berlatih bersama, dan mencoba menemukan cara untuk menanggulangi ancaman yang datang karena segel karma. Pada saat Ishiki kembali ke Konoha untuk mencari Kawaki, terlihat Boruto memiliki peran penting untuk melindungi desa dan Kawaki. Dengan keberanian yang ia miliki, ia menggunakan kekuatan karmanya untuk membawa Ishiki ke dimensi berbeda. Di dimensi tersebut, ia melawan Ishiki bersama ayahnya dan Sasuke. Pertarungan antara mereka sangatlah epik, tetapi pada akhirnya tubuh Ishiki hancur karena ia tidak bisa mendapatkan tubuh Kawaki tepat waktu. Setelah kekalahan Ishiki, tiba-tiba ada reaksi tidak terduga datang dari tubuh Boruto, di mana Momoshiki mulai merasuki tubuhnya. Saat tubuh Boruto dikendalikan oleh Momoshiki, ia langsung menyerang Sasuke. Ia menyerang tepat di bagian Rinnegan-nya, yang mengakibatkan Sasuke harus kehilangan matanya. Setelah itu, Boruto berusaha melawan tekanan yang dialaminya, dan pada akhirnya ia sadarkan diri. Setelah pertarungan tersebut selesai, mereka kembali ke Konoha. Hari terus berlalu. Boruto terus mengasah dirinya agar lebih kuat daripada sebelumnya. Ia juga belajar untuk mengendalikan segel karma. Meski Boruto telah berhasil mengendalikan karma untuk sementara waktu, momok Momoshiki selalu mengintai di balik kekuatan tersebut. Keputusan untuk menerima takdir atau melawannya akan menjadi tantangan terbesar Boruto ke depan. Dengan ancaman baru yang datang dari Kara dan Otsutsuki, Boruto tahu bahwa pertempuran besar menantinya. Bukan hanya untuk melindungi dunia, tetapi juga untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Setiap kali Boruto melihat Naruto dan Sasuke, ia mengingat betapa besar pengorbanan mereka untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Boruto tidak ingin menjadi seperti Momoshiki, yang menghancurkan segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa dunia yang penuh dengan bahaya ini tidak bisa diselamatkan dengan hanya mengandalkan takdir atau kekuatan semata. Hari terus berganti. Pada suatu malam, Kawaki yang merupakan saudara angkat Boruto berencana melarikan diri dari rumahnya untuk bertemu Kode. Kode merupakan salah satu anggota Kara. Ia juga memiliki segel karma. Di tengah pelariannya, Boruto menyadarinya dan ia langsung mengejar Kawaki. Boruto menemukan Kawaki di tengah hutan bersama dengan Kode. Kemudian Boruto langsung menyerang Kode. Dengan kekuatan yang ia miliki dan segel karmanya, ia terus menyerangnya. Tapi dengan mudahnya Kode menghindari serangan Boruto, hingga akhirnya Boruto kelelahan dan terpojok. Saat Kode ingin menyerang Boruto yang sedang tersungkur, tiba-tiba Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Momoshiki yang sedang merasuki tubuh Boruto langsung menyerang Kode dan Kawaki. Meskipun pertarungan ini sangat intens dari segi kekuatan, ada juga dinamika emosional yang kuat di antara Boruto dan Kawaki.
Kawaki merasa sangat berat hati untuk melawan Boruto karena mereka sudah seperti saudara. Namun di sisi lain, Boruto dalam bentuk Borushiki tidak bisa mengendalikan dirinya, dan Momoshiki yang menguasainya hanya tertarik pada penghancuran dan pencapaian tujuannya yang lebih besar. Kawaki berusaha untuk menghindari melukai Boruto, tetapi situasi yang semakin memburuk memaksa dia untuk bertindak lebih tegas. Momen ini semakin memperlihatkan ketegangan dalam hubungan mereka, serta bagaimana keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa Boruto yang awalnya adalah teman kini menjadi ancaman yang sangat besar. Pertarungan antara mereka semakin sengit. Pada saat pertarungan berlangsung, Kawaki juga menggunakan karmanya untuk menghentikan Borushiki. Nampaknya Borushiki kewalahan melawan Kawaki karena kekuatan Kawaki hampir mirip dengan Ishiki Otsutsuki. Di tengah-tengah pertarungan, Boruto berusaha melawan Momoshiki di dalam dirinya, sehingga ia setengah sadar dengan apa yang terjadi. Boruto yang sudah mampu mengendalikan dirinya langsung mendekati Kawaki dan menyuruhnya untuk membunuhnya agar Momoshiki tidak bisa bangkit lagi. Kawaki pun langsung melakukannya. Naruto yang melihat hal tersebut sangat kaget dan sedih karena Boruto akan mati. Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto tidak membiarkan Boruto mati karena jika Boruto mati maka ia tidak bisa bangkit lagi. Jadi dengan kekuatan yang ia miliki, Momoshiki langsung menghidupkan Boruto kembali. Setelah tragedi besar itu terjadi yang mengubah kehidupan Boruto dan banyak orang di sekitarnya, Kawaki yang sebelumnya dianggap sebagai anak angkat Naruto mengirim Naruto dan Hinata ke dimensi lain untuk melindungi mereka dari ancaman besar yang ada pada Boruto sendiri. Momoshiki yang terbenam dalam tubuh Boruto lewat karma menjadi ancaman yang tak bisa dianggap enteng. Kawaki dengan segala kekuatan dan rasa tanggung jawabnya membuat keputusan drastis dan menganggap Boruto sebagai bahaya besar. Bahkan memutuskan untuk mengirim orang tua Boruto ke dimensi lain agar mereka aman dari kemungkinan ancaman. Setelah Kawaki memindahkan Naruto dan Hinata ke dimensi lain, ia meminta bantuan Eida untuk merubah semua persepsi dunia tentang Boruto. Dengan kekuatan matanya Eida, ia merubah ingatan semua orang di dunia shinobi, membuat mereka percaya bahwa Boruto adalah pelaku kejahatan yang membunuh Naruto. Sementara Kawaki dianggap sebagai putra kandung Naruto. Perubahan ini menyebabkan Boruto diburu oleh seluruh desa, termasuk teman-temannya sendiri. Hanya Sarada dan Sumire yang tampaknya tidak terpengaruh oleh efek ini, memungkinkan mereka menyadari bahwa sesuatu yang tak wajar telah terjadi. Setelah dianggap sebagai musuh nomor satu, Boruto terpaksa meninggalkan Konoha. Seluruh desa termasuk teman-temannya seperti Mitsuki dan tim Inoshikacho memburu Boruto. Mitsuki yang dulunya sangat dekat dengan Boruto kini melihatnya sebagai musuh dan bahkan ingin membunuhnya. Sementara Sarada yang tidak terpengaruh dengan efek Eida menyuruh ayahnya untuk membantu dan melatih Boruto agar menjadi lebih kuat. Selama 3 tahun, Boruto hidup dalam pelarian dan berlatih di bawah bimbingan Sasuke. Sasuke mempercayai Boruto dan membantunya mengembangkan kekuatannya agar suatu hari nanti bisa kembali dan mengungkapkan kebenaran. Setelah 3 tahun menghilang, Boruto akhirnya kembali ke Konoha, tetapi bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai buronan yang masih diburu. Namun, ia kini jauh lebih kuat dan percaya diri. Kedatangannya membawa perubahan besar dalam konflik antara dirinya, Kawaki, dan dunia shinobi. Boruto dan Kawaki kini berada di pihak yang berlawanan. Kawaki masih bersikeras bahwa dunia shinobi akan lebih aman tanpa keberadaan Otsutsuki, termasuk Boruto yang masih membawa karma Momoshiki. Kawaki terus memburu Boruto, menganggapnya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Namun, Boruto tidak ingin sekedar melawan Kawaki. Ia berusaha menemukan cara untuk membebaskan Naruto dan Hinata, serta mengembalikan ingatan semua orang. Boruto juga ingin membuktikan bahwa ia bukan pengkhianat, meskipun itu berarti harus menghadapi seluruh dunia shinobi yang telah berubah. Boruto kini bukan hanya berusaha membebaskan Naruto dan membersihkan namanya, tetapi juga mencari cara untuk melawan takdir yang mengikatnya dengan Momoshiki. Ia tahu bahwa selama karma masih ada, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhnya kapan saja. Oleh karena itu, ia harus menemukan solusi sebelum semuanya terlambat. Meskipun dunia melawannya,
Boruto tidak menyerah. Dengan kekuatan baru yang ia pelajari selama 3 tahun dan dukungan dari orang-orang yang masih percaya padanya, ia bertekad untuk melawan sistem yang telah mengutuknya dan mengungkapkan kebenaran yang telah disembunyikan. Selain Kawaki, Boruto juga akan berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat, seperti para klon Shinju. Baik, itulah kisah dari kehidupan Boruto Uzumaki. Jika kalian memiliki informasi lebih lanjut, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.